Lo pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak anjir berat banget? Kadang lo udah berusaha sekuat itu, tapi tetap aja rasanya kosong. Nah, di video kali ini gue pengen ngobrol santai aja tentang hal yang sering banget kita rasain tapi jarang banget kita omongin. Jadi yaudah, tarik napas dulu, tenangin pikiran lo, dan yuk kita bahas bareng-bareng. Dengerin dulu, baru ngomong. Seni diam dan refleksi. Anjir, kadang dunia tuh berisik banget ya. Serius, tiap hari isinya notif, orang ngomel di medsos, berita ribut. Bahkan di kepala sendiri aja tuh kayak ada konser random tanpa tiket. Bangsat. Tapi di tengah kebisinan itu, ada satu hal yang sering kita lupain. Diam. Iya, diam. Sesimpel itu, tapi susahnya bukan main, bejir. Gua nggak ngomongin diam yang karena malas atau ngambek ya, tapi diam yang sadar, yang beneran lu lakuin biar bisa ngedengerin. Karena lucunya hidup nih, kadang pas lu berhenti ngomong dan mulai dengerin, justru di situ suara hati lu paling kenceng. Kayak selama ini tuh kita sibuk banget ngejar jawaban dari luar, padahal jawabannya udah nongkrong di dalam diri lu sendiri. Cuma lu nggak kasih waktu dia ngomong, anjing. Foucault tuh pernah nyantil hal ini lewat gagasan tentang refleksi dan kesadaran diri. Dia tuh ngomong kalau manusia sering banget dikontrol sama suara-suara sosial, kayak norma, budaya, standar sukses, pokoknya hal-hal yang dibentuk sama masyarakat. Nah, kebayang nggak kalau kita terus dengerin itu tanpa jeda, kita bakal lupa suara kita sendiri. Kayak jadi robot yang cuma ngejalanin skrip orang lain. Makanya diem itu penting banget, bro. Itu momen dimana lu nge-mute dunia sebentar biar bisa unmute pikiran sendiri. Kadang kita pikir refleksi itu harus di tempat tenang, kayak di gunung atau pantai Bali gitu. Padahal nggak juga, bejir. Lu bisa refleksi di kamar, di jalan, bahkan di kamar mandi pas lagi nyikat gigi juga bisa. Refleksi itu bukan soal tempat, tapi soal niat buat dengerin diri sendiri tanpa ngejudge. Lu nanya ke diri lu, gue lagi kenapa ya? Apa yang gue rasain tuh valid gak? Gue beneran pengen ini atau cuma takut gak diterima kalau gak ngelakuin ini? Nah, momen-momen kayak gitu tuh emas, anjing. Karena di situ lu mulai nyadar mana yang beneran lu, mana yang cuma topeng sosial yang lu pakai biar kelihatan oke. Terus gini ya, diem bukan berarti pasif. Banyak orang mikir kalau diem tuh tanda lemah, tanda nggak punya pendapat. Padahal kebalikannya, diem itu tenaga dalam, jancuk. Lu bayangan aja, di tengah debat kusir atau drama kantor, orang yang bisa diem, nyimak, dan baru ngomong setelah mikir, itu bukan orang yang nggak punya suara, tapi orang yang ngerti kapan waktunya buka mulut. Itu bentuk kekuatan mental, bukan kelemahan. Karena buat bisa diem di tengah hiruk pikuk, tuh butuh self-control yang gak main-main. Lu harus bisa nahan ego, nahan emosi, dan itu gak gampang. Tapi begitu lu bisa, hidup jadi lebih adem, gak reaktif, gak gampang keseret arus, bejir. Silence juga ngasih ruang buat kita mikir ulang soal makna hidup. Kadang pas diem tuh, pikiran random datang. Anjir, ternyata gue tuh capek ya. Atau bangsat, gue udah berjuang sejauh ini tapi gak pernah ngasih kredit ke diri gue sendiri. Dari situ muncul empati ke diri sendiri. Dan lama-lama lu ngerti kalau hidup tuh gak perlu terus-terusan dikejar kayak lomba maraton. Kadang justru harus diberhentiin dulu biar ngerti arah. Dan yang paling keren, dengan dengerin, baik itu dengerin orang lain atau dengerin diri sendiri, lu belajar buat gak langsung ngejudge. Dunia tuh gak hitam putih doang. Banyak area abu-abu yang butuh waktu buat dipahami. Pas lu bisa dengerin tanpa buru-buru bales, di situ lu tumbuh, anjir. Lu mulai ngerti kalau setiap orang punya cerita, setiap pengalaman punya pelajaran. Bahkan yang nyakitin pun, kalau lu sabar dengerin, bisa jadi guru paling brutal, tapi paling jujur. Filosofinya, semua hal, entah itu pahit atau manis, punya makna kalau lu cukup diam buat dengerin apa yang diajarinnya. Jadi ya, intinya, silence itu bukan kekosongan, tapi proses refinement diri. Kayak lu lagi nyari sinyal hidup, dan kadang sinyalnya baru nongol pas semua noise-nya dimatiin. Dari diam, lahir pemahaman. Dari dengerin, lahir kebijaksanaan.
Dan dari refleksi, lahir versi diri yang lebih sadar, bukan lebih sok tahu. Anjir, kalau dipikir-pikir, diem tuh kayak wifi buat jiwa. Nggak kelihatan, tapi kalau nggak nyala, hidup lu lag terus. Foucault dan perjalanan nyari makna. Jalan hidup bukan lurus aja. Anjir, hidup tuh kadang kayak jalanan Jakarta pas jam pulang kantor. Macet, belokannya gak jelas, tiba-tiba ada polisi tidur, dan kadang lu sendiri gak yakin ini jalan bener apa enggak. Tapi ya lucunya, dari situ juga lu belajar arah, bejir. Nah, kalau ngomongin soal nyari arah dan makna hidup, Foucault tuh bisa dibilang salah satu tokoh yang paham banget gimana rasanya nyasar, tapi nyasar dengan gaya anjing. Si Foucault ini bukan tipe orang yang mau hidup datar-datar aja. Dia tuh suka jalan, nyari pengalaman baru, pindah tempat, ketemu budaya beda-beda. Dari Eropa sampai Iran, dia nyerep banyak banget perspektif tentang gimana orang hidup, mikir, dan nentuin apa itu waras, apa itu gila, apa itu normal. Dia tuh gaya backpacker filosofis, bejir. Gak cuma mau tahu dunia, tapi mau ngerti kenapa dunia bisa kayak gitu. Dan dari situ muncul insight gila. Ternyata yang namanya normal itu bukan sesuatu yang alamiah, tapi hasil kesepakatan sosial. Gila gak sih? Jadi bisa aja yang dulu dianggap gila, sekarang malah dianggap jenius. Atau sebaliknya, yang dulu normal, sekarang dianggap toksik. Dunia berubah dan standar ikut bergeser, bangsat. Makanya Foucault ngomong, gue ini kayak tukang bikin jendela. Maksudnya, dia bukan mau ngasih jawaban, tapi pengen bikin kita bisa ngelihat dunia dari sudut pandang lain. Lu bayangin aja, selama ini kita hidup kayak di ruangan yang cuma punya satu jendela. Ya pandangan kita ya itu-itu aja. Nah, Foucault datang dan bilang, bro coba deh lihat dari jendela sebelah. Tiba-tiba dunia kelihatan beda, cahaya maksudnya beda. Dan lu sadar, anjir ternyata gua selama ini ngelihat cuma dari satu sisi doang. Itu keren banget sih. Karena dalam hidup juga, gitu. Kadang yang kita butuh bukan jawaban baru, tapi cara lihat yang baru. Kalau dipikir-pikir, hidup juga kayak riset Foucault, penuh pertanyaan, gak ada kesimpulan final. Kadang kita ngerasa buntu, tapi justru di situ titik baliknya. Lu tahu nggak? Ada kalanya lu harus kehilangan arah biar bisa nemuin arah yang bener. Kayak waktu Foucault mutusin buat ninggalin zona nyamannya, dia malah dapet insight soal mental health. Dia sadar bahwa yang disebut orang sakit jiwa itu seringkali cuma orang yang nggak cocok sama sistem sosial yang lagi berlaku. Jancuk, dalam banget ya. Jadi jangan buru-buru ngecap diri gagal cuma karena lu nggak sesuai ekspektasi dunia. Bisa jadi lu cuma belum nemu sistem yang cocok sama lu aja. Dan lucunya lagi, perjalanan Foucault itu nggak melulu mulus. Banyak orang nggak paham dia, ngerasa idenya terlalu nyeleneh. Tapi dia jalan terus, bejir. Karena buat dia, pemikiran alternatif tuh penting banget. Lu bayangin kalau semua orang mikirnya sama, dunia bakal ngebosenin banget kayak nasi putih tanpa lauk. Justru yang bikin hidup seru tuh beda perspektif. Yang bikin kita bisa debat, diskusi, dan tumbuh bareng. Kayak pas lu ngobrol sama temen yang beda pandangan politik, awalnya emosi, tapi lama-lama lu sadar, anjir ternyata dunia nggak sesederhana yang gua pikir. Nah itu, insight. Jadi pelajaran paling ngena dari Foucault tuh ini, jangan takut nyari, jangan takut bingung. Lu boleh nyasar, lu boleh nggak ngerti arah, tapi jangan berhenti jalan. Karena di setiap perjalanan selalu ada sesuatu yang bisa lu petik, entah itu pengalaman, penyesalan, atau bahkan pencerahan. Kadang emang hidup harus ribet dulu biar bisa klik. Dan buat bisa klik, ya lu mesti berani buka jendela baru tadi, lihat dari angle yang belum pernah lu lihat sebelumnya. Foucault ngajarin satu hal penting banget. Hidup bukan tentang nyari kebenaran tunggal, tapi tentang ngebuka ruang buat banyak kebenaran hidup berdampingan. Kayak, ya lu boleh punya prinsip, tapi jangan sampai prinsip itu bikin lu buta sama realitas lain. Karena dunia tuh luas anjing, dan cara hidup orang juga beragam banget. Mungkin buat lu yang stabil itu kerja kantoran 9 to 5, tapi buat orang lain, stabil itu justru pas dia bisa jalan-jalan dan kerja di pantai sambil ngopi. Dua-duanya valid, gak ada yang lebih benar. Intinya perjalanan hidup tuh gak garis lurus, kadang belok kanan, muter balik, atau bahkan jatuh ke got dulu. Tapi justru dari situ lu ngerti maknanya. Gak semua yang nyimpang itu salah. Kadang di tikungan justru ada pemandangan paling indah. Foucault udah ngebuktiin itu lewat pikirannya. Dia ngasih tahu kita bahwa pemahaman hidup gak bisa statis. Harus fleksibel, cair kayak air, tapi tetap punya arah. Jadi kalau lu lagi di fase hidup yang ngerasa, anjir gue gak tahu gue ngapain, santai aja bro. Mungkin lu lagi di bab perjalanan Foucault lu sendiri, lagi muter-muter dulu buat nemuin jendela baru. Dan siapa tahu nanti pas lu nemu, lu bakal bilang, anjir, ternyata semua chaos ini ada artinya juga ya. Sakit banget, tapi siapa yang nentuin itu?
Lu pernah gak sih ngerasa, anjir gue capek banget, kayaknya gue sakit, tapi pas dicek dokter katanya lu sehat? Atau sebaliknya, lu ngerasa fine-fine aja, tapi tiba-tiba hasil lab bilang ada yang gak beres. Nah, di situ tuh bro, hidup mulai kelihatan absurdnya. Kayak, sebenarnya siapa sih yang punya hak buat bilang, lu sakit atau lu sehat? Itu pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi kalau lu dalemin, bejir, bisa muter otak kayak ngerjain skripsi tengah malam tanpa kopi. Foucault tuh bahas ini juga, dan dia bilang, sakit itu bukan cuma soal badan lu yang gak beres, tapi juga soal gimana masyarakat dan budaya lu ngedefinisiin beres itu sendiri. Ada 3 istilah penting yang dia bedain, disease, illness, dan sickness. Nah gini nih bedanya, gue jelasin pakai bahasa santai biar nyantol di otak anjing. 1. Disease itu yang paling medis banget. Ini yang bisa dicek, bisa diukur. Misalnya, lu kena demam karena virus, yaitu disease. Dokter bisa nunjukin hasil lab, grafik suhu, dan lain-lain. Tapi, illness itu soal pengalaman pribadi lu. Lu bisa aja demam dikit, tapi ngerasa kayak mau mati. Atau sebaliknya, sakit banget tapi tetap nyengir kayak nggak kenapa-napa. Itu personal banget dan gak ada alat ukur yang bisa ngitungnya. Sickness ini yang paling filosofis, yang Foucault bilang sebagai hasil kesepakatan sosial. Ini kayak masyarakat yang sepakat, oh ini orang sakit atau ini orang normal. Jadi definisi sakit di sini tuh bukan tentang tubuh, tapi tentang status sosial yang ditempelin ke lu. Contohnya gampang deh, dulu orang yang suka ngomong sendiri dianggap gila. Sekarang gimana? Bisa jadi dia content creator TikTok yang lagi bikin sketsa monolog. Anjir, berubah total kan? Itu bukti bahwa sakit atau gila tuh nggak selalu mutlak. Kadang yang berubah bukan orangnya, tapi cara dunia ngeliatnya. Makanya, Foucault tuh kayak mau nyentil kita. Lu yakin yang disebut normal tuh emang normal? Atau cuma hasil kesepakatan biar masyarakat kelihatan rapi aja? Bangsat, dalam banget. Karena kalau dipikir-pikir lagi, kadang kita nggak sadar udah ngejudge diri sendiri sakit cuma karena nggak cocok sama standar sosial. Padahal bisa jadi lu cuma beda ritme aja. Misalnya nih, dunia bilang orang sukses itu yang kerja dari pagi sampai malam, punya mobil, rumah, gaji gede. Tapi lu ngerasa bahagia pas bisa bangun jam 10 pagi, ngopi santai, terus nulis blog sambil denger lagu. Nah, dunia bisa bilang lu nggak produktif, tapi buat lu itu justru bentuk kesehatan mental, jancuk. Jadi, siapa yang benar? Dunia atau lu sendiri? Ya tergantung siapa yang punya kekuasaan buat ngedefinisiin itu. Dan disitulah permainan sosial mulai jalan, bejir. Foucault tuh emang rada gila dalam arti keren. Karena dia ngelihat dunia medis bukan cuma dari sisi sains, tapi juga politik dan kekuasaan. Dia bilang, kadang label sakit itu dipakai buat ngontrol orang. Kayak, kalau lu nggak nurut sama sistem, lu bisa aja dibilang, lu nggak waras. Waktu dulu, banyak banget orang dibuang ke rumah sakit jiwa bukan karena mereka beneran sakit, tapi karena mereka nggak sesuai norma sosial. Anjing, sedih banget, tapi real. Dan kalau lu pikirin lagi, sekarang juga masih ada versi halusnya. Kayak, kalau lu nggak ngikutin tren, dibilang aneh. Kalau lu nggak punya ambisi gede, dibilang kurang semangat hidup. Padahal ya, siapa tahu lu udah damai banget sama hidup lu sekarang. Tapi karena society maunya semua orang kejar-kejaran kayak lomba, lu jadi merasa ada yang salah sama diri lu. Padahal mungkin justru lu yang paling waras di ruangan itu, anjir. Jadi ya, Foucault tuh ngajarin kita buat ngerelain konsep sakit itu nggak sesempit yang diajarin buku biologi. Dia ngajak kita mikir bahwa kesehatan juga ada sisi sosial dan eksistensialnya. Bukan cuma nggak demam, tapi juga soal gimana lu berdamai sama diri sendiri di tengah dunia yang ribut banget ngasih label. Kalau kita tarik kehidupan sehari-hari, maknanya gini. Kadang lu ngerasa aneh sendiri. Ngerasa, gue kenapa sih nggak kayak mereka? Tapi mungkin justru itu tanda lu lagi sehat-sehatnya. Karena lu cukup sadar buat nggak ikut-ikutan arus. Lu cukup berani buat ngerasain apa yang bener-bener lu rasain, bukan yang disuruh sama society. Dan itu powerful banget, jancuk. Jadi, jangan buru-buru ngecap diri rusak cuma karena lu beda. Jangan juga ngerasa sehat cuma karena lu sesuai ekspektasi orang. Kesehatan tuh bukan performa, tapi perasaan. Bukan status, tapi kesadaran. Karena pada akhirnya, cuma lu yang bisa benar-benar tahu apa yang lu rasain di dalam sana. Bukan dokter, bukan psikolog, bukan siapa-siapa. Cuma lu. Dan itu udah cukup valid buat didengarin. Jadi intinya, bab ini ngajarin satu hal penting banget.
Kesehatan atau sakit, waras atau gila, normal atau aneh, semua itu relatif. Yang penting lu sadar, lu jujur sama diri sendiri, dan lu nggak kehilangan rasa manusiawi di tengah sistem yang kadang suka ngatur-ngatur. Dan kalau hidup lagi berat banget sampai pengen teriak, ya udah, teriak aja. Karena mungkin itu cara badan lu bilang, anjir, gue cuma butuh didengerin. Teknologi diri, upgrade diri kayak update software. Anjir, hidup di zaman sekarang tuh kayak HP yang tiap bulan minta update. Lu baru aja ngerasa hidup stabil, muncul notifikasi, update required, bangset. Dan parahnya, kalau lu nggak update, performamu mulai nge-lag. Entah di kerjaan, hubungan, atau di kepala sendiri. Tapi, Foucault punya konsep keren buat hal ini. Dia nyebutnya teknologi diri atau technologies of the self. Intinya, gimana caranya manusia bisa mengatur, membentuk, dan ngembangin dirinya sendiri dengan sadar, bukan karena disuruh sistem. Jadi gini bro, Foucault bilang ada 4 jenis teknologi yang ngatur kehidupan manusia. 1. Teknologi produksi. Ini yang berhubungan sama bikin barang, kayak pabrik, mesin, atau bahkan coding dan AI. 2. Teknologi sistem atau komunikasi. Ini soal gimana kita ngobrol, belajar, dan saling tuker makna. 3. Teknologi kekuasaan, yang ngatur manusia lewat aturan, kayak hukum, pendidikan, agama, atau militer. 4. Teknologi diri. Nah ini nih yang paling personal. Ini tentang gimana lu kayak bikin versi upgrade dari diri lu sendiri. Nah yang menarik, Foucault tuh nggak ngomongin self-improvement yang ala motivator, kayak ayo bangun pagi, sukses menanti. Enggak bejir. Dia lebih ngomongin gimana lu bisa sadar penuh atas hidup lu sendiri. Bukan cuma ngejalanin hidup karena orang bilang gitu, tapi karena lu beneran ngerti kenapa lu ngelakuin sesuatu. Kayak misalnya, lu kerja mati-matian. Nah, Foucault bakal nanya, lu kerja buat apa? Buat hidup atau buat ngikutin sistem yang nyuruh lu produktif 24 jam? Jancuk, dalam banget nggak sih? Karena banyak orang yang hidupnya autopilot, kayak robot. Bangun, kerja, scroll sosmed, tidur, ulang lagi. Tapi nggak pernah beneran mikir, gue mau hidup kayak gini nggak sih? Nah, di situ pentingnya self-technology, biar lu bisa jadi manajer buat diri lu sendiri. 1. Self-awareness, langkah awal yang kadang sakit tapi penting. Gini ya, upgrade diri gak bisa dimulai kalau lu gak kenal sama diri sendiri dulu. Self-awareness itu kayak ngecek sistem sebelum update. Lu harus tahu dulu apa yang rusak, apa yang lemot, dan apa yang udah gak relevan. Tapi masalahnya, fase ini sering bikin sakit. Soalnya pas lu mulai nyadar, anjir, ternyata banyak banget hal yang lu lakuin cuma biar diterima orang. Lu sadar, lu capek bukan karena kerjaannya berat, tapi karena hidupnya gak lu banget. Dan itu nyesek. Tapi ya, di situ justru awal dari perubahan. Lu gak bisa grow kalau lu gak berani ngelihat bagian diri lu yang rusak. Lu nggak bisa healing kalau lu nggak jujur sama luka lu sendiri. Itu kayak ngebersihin storage HP. Kadang harus hapus file-file kenangan yang bikin penuh bejir. 2. Disiplin batin alias askesis. Foucault punya istilah keren buat hal ini. Askesis, semacam latihan batin buat nyiapin diri jadi versi yang lebih sadar. Bukan kayak disiplin militer yang keras banget, tapi lebih ke disiplin spiritual versi realistis. Lu ngelatih diri buat gak reaktif, buat gak gampang kebawa emosi, buat mikir dulu sebelum ngomong gitu-gitu. Kayak waktu dunia lagi chaos dan semua orang ribut di medsos. Lu bisa bilang ke diri lu, sabar dulu bro, gak semua hal perlu ditanggepin. Itu kekuatan. Karena di dunia yang serba impulsif, menahan diri tuh skill langka banget anjing. Askesis itu kayak nge-gym buat pikiran dan emosi. Lu ngelatih fokus, kesabaran, dan kesadaran diri. Lu mulai ngerti kapan lu perlu jalan, kapan lu perlu berhenti, dan yang paling penting, lu nggak nyalahin diri lu pas gagal, tapi malah pelan-pelan nyembuhin diri lu sendiri. Karena growth gak butuh paksaan, tapi butuh kesadaran. 3. Self-teknologi dan moralitas diri. Foucault percaya bahwa mengatur diri itu bukan cuma soal produktivitas, tapi juga soal moralitas,
Tapi bukan moralitas versi sistem, lebih ke moralitas pribadi. Gimana lu berhubungan sama diri lu sendiri? Kayak, lu jujur nggak sama perasaan lu? Lu tanggung jawab nggak sama keputusan lu? Berani nggak lu ngaku kalau lu salah? Itu semua bagian dari teknologi diri. Bukan biar orang lain bilang lu baik, tapi biar lu bisa tidur tenang karena lu hidup sesuai prinsip lu sendiri. Kadang moralitas tuh nggak selalu hitam putih, bangsat. Ada abu-abu yang cuma bisa dijawab lewat refleksi diri, bukan lewat aturan di luar sana. Dan cuma lu yang bisa nentuin garis itu. 4. Tujuan akhir, hidup yang sadar dan nggak gampang dikibulin. Nah, semua proses itu akhirnya ngarah ke satu hal, autonomi, alias kemandirian diri. Lu gak gampang dikontrol sistem, gak gampang dibujuk iklan, gak gampang panik kalau dunia lagi kacau. Lu bisa bilang, ya hidup ribet, tapi gue tahu kenapa gue jalan di sini. Itu bukan kesempurnaan, tapi kesadaran. Dan itu lebih mahal dari segalanya. Foucault tuh pengen kita jadi manusia yang melek konteks, bukan robot moral. Lu boleh ikut aturan, tapi harus tahu kenapa. Lu boleh dengerin orang, tapi jangan sampai kehilangan suara sendiri. Karena di ujungnya, self-teknologi itu bukan soal ngerubah diri biar disukai dunia, tapi ngerubah diri biar dunia nggak ngacak-ngacak kedamaian lu, banjir. Jadi, kalau disimpulin, teknologi diri versi Foucault tuh semacam toolkit biar lu bisa update firmware hidup lu secara sadar. Biar lu nggak stuck di versi lama diri lu yang cuma ngejalanin hidup kayak default setting. Lu mulai ngulik, gue siapa, gue kenapa kayak gini, gue mau jadi siapa, dan gue beneran bahagia gak? Dan itu proses yang pelan, bejir. Tapi setiap kali lu berani jujur ke diri sendiri, lu lagi ngeklik tombol update itu. Hidup tuh emang kayak sistem operasi. Kalau nggak diurus, bisa error. Tapi bedanya, update versi diri gak butuh sinyal internet, cuma butuh sinyal kesadaran. Dan begitu lu sadar, anjir, lu bakal ngerasa kayak, wah, ternyata gue bukan cuma numpang hidup di dunia ini, gue beneran ngemudiin hidup gue sendiri. Confession, refleksi, dan hidup yang gak ngebohongin diri. Anjir, kadang yang paling susah di dunia ini tuh bukan minta maaf ke orang lain, tapi ngaku ke diri sendiri. Lu tau gak sih rasa itu? Kayak lu tahu ada hal yang salah, tapi lu pura-pura gak lihat, pura-pura gak ngerasa, biar gak ribet. Padahal semakin lu tutupin, semakin itu numpuk kayak file sampah di HP yang gak pernah dibersihin. Sampai akhirnya mental lu lemot, bajir. Nah, Foucault tuh ngomong soal satu hal penting banget di sini. Confession, alias pengakuan diri. Tapi jangan kebayang kayak adegan di gereja yang ngaku dosa ke pastor ya, anjing. Confession yang dimaksud Foucault tuh lebih ke keberanian buat jujur ke diri sendiri. Karena ternyata ngomong jujur ke diri sendiri itu jauh lebih berat daripada jujur ke orang lain. Soalnya di situ gak ada yang bisa lu tipu, gak ada topeng yang bisa lu pakai, gak ada alasan buat kabur. Foucault bilang dari zaman dulu manusia udah punya kebiasaan confession dalam berbagai bentuk. Dari ritual keagamaan, tulisan, sampai terapi modern. Tapi dibalik semua itu, intinya satu, manusia pengen ngenalin dirinya sendiri lebih jujur. Karena selama ini kita terlalu sering hidup di bawah bayangan ekspektasi dunia. Kita terlalu sibuk pengen kelihatan baik, sampai lupa jadi nyata. Dan disitulah refleksi punya peran penting. Kayak kaca jujur yang nunjukin diri lu apa adanya, bukan versi filter Instagram. 1. Jujur ke diri sendiri itu bukan lemah, itu berani banget. Serius bro, lu butuh nyali buat bisa ngaku, anjir gue salah, atau anjing gue capek pura-pura kuat. Karena ego tuh suka ngelawan, bajir. Dia gak mau kelihatan lemah. Tapi justru pas lu berani ngakuin, di situ proses penyembuhan mulai jalan. Lu ngebuka ruang di hati buat nerima diri lu sendiri. Yang rusak, yang gak sempurna, yang kadang ngaco, tapi tetap manusiawi. Foucault bilang confession itu bukan cuma minta maaf, tapi bentuk transformasi diri. Lu gak berubah karena dunia maksa, tapi karena lu sadar, gue pengen jadi lebih baik bukan buat siapa-siapa, tapi buat gue. Itu bentuk otonomi yang paling tulus, bajir.
Karena dari situ lu bener-bener punya kendali atas diri sendiri. 2. Nulis dan merenung. Cara paling sederhana buat ngulik diri. Banyak orang nganggap journaling atau nulis diary itu hal receh. Padahal, menurut Foucault, itu salah satu bentuk teknologi diri paling kuat. Soalnya pas lu nulis, lu bukan cuma nyatet kejadian, tapi juga ngeluarin beban yang nggak bisa lu ucapin. Kadang kata-kata di kepala tuh kayak kemacetan Bajir, dan nulis itu kayak buka tol garu biar alur pikiran lu bisa jalan. Lu nulis, lu refleksi, terus lu baca ulang setelah sebulan. Dan anjir, baru sadar, wah ternyata gue udah banyak berubah ya. Dari situ lu bisa lihat pertumbuhan diri lu pelan-pelan. Gak dramatis, tapi nyata. Dan hal kecil kayak gini bisa jadi momen sadar, lu ternyata terus berkembang, bahkan di hari-hari yang ngerasa stuck. Nah, 3. Askesis. Latihan hidup yang tenang tapi tajam. Foucault juga ngomongin askesis di bab ini. Latihan batin yang mirip kayak meditasi, tapi versi realistis. Bukan yang duduk bersila di gunung 7 hari 7 malam, tapi bentuk kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Kayak nahan diri buat gak ngegas waktu kesel, milih diem dulu pas lagi baper, atau sekedar napas dalam sebelum ngomong hal penting. Askesis itu ibarat ngerawat taman batin lu Bajir. Lu nyiramin kesabaran, lu cabutin rumput liar berupa ego dan overthinking. Gak langsung indah sih, tapi makin lama taman itu tumbuh subur dan damai. Dan pas dunia luar mulai ribut, lu tetap bisa tenang, karena dalam lu udah gak chaos lagi. Itu salah satu hasil paling mahal dari self-disiplin. Ketenangan yang gak tergantung situasi. Nah, 4. Transformasi. Dari ngeluh ke ngelakuin. Semua refleksi dan confession itu percuma kalau gak ada aksi. Lu boleh mikir sedalam lautan, tapi kalau gak ada langkah nyata, ya lu cuma tenggelam di kepala sendiri. Foucault tuh bener-bener percaya sama konsep self-transformation, bahwa refleksi sejati selalu diikuti tindakan kecil yang nyata. Kayak lu sadar hidup lu toksik, ya mulai pelan-pelan ubah lingkungan. Lu sadar lu capek bohong sama diri sendiri, ya mulai ngomong jujur. Gak perlu langsung jadi suci, cukup mulai sadar kalau lu pengen jadi versi yang lebih ringan dari kemarin. Transformasi itu gak pernah instan, tapi setiap langkah kecil tuh tetap berarti Bajir. 5. Hidup yang gak ngebohongin diri. Pada akhirnya semua filosofi ini dari diem, dengerin, refleksi, askesis, sampai confession, itu nyatu jadi satu. Hidup yang jujur sama diri sendiri. Dan jujur di sini bukan cuma ngomong apa adanya, tapi juga ngerasain hidup apa adanya. Gak pura-pura bahagia, gak pura-pura kuat, gak pura-pura ngerti. Lu gak harus jadi versi sempurna buat layak tenang Bajir. Kadang justru pas lu ngaku, anjir gue gak baik-baik aja, di situ lu bener-bener mulai baik-baik aja. Karena lu berhenti berperang sama kenyataan. Dan gila sih, Foucault tuh bener. Kedamaian itu gak datang dari dunia luar. Dia datang dari momen kecil ketika lu berhenti ngibulin diri sendiri. Ketika lu bisa ngaca dan bilang, yah ini gue, dengan segala kacaunya, tapi gue tetap mau jalan. Dan di situ bro, lu udah menang. Hidup yang tenang tuh bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang ngerti gimana cara berdamai sama masalah. Bukan ngilangin rasa sakit, tapi ngerti kenapa rasa itu ada dan gimana cara ngerangkulnya. Dan itu cuma bisa lu dapetin lewat refleksi dan kejujuran diri. Anjir, hidup tuh emang absurd, kadang naik, kadang jeblok. Tapi selama lu masih mau dengerin diri lo, lu gak bakal bener-bener hilang. Lu bakal selalu nemu jalan balik ke diri lu sendiri. Jadi kalau dunia lagi ribut, kalau semuanya ngerasa gak masuk akal, ya udah, tarik napas, diam sebentar, buka catatan, dan bilang ke diri sendiri, anjir, gak apa-apa, gue masih di sini, gue masih belajar. Dan di situ bro, lu udah menang. Ya udah, mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini. Kadang hidup emang gak harus selalu dimengerti, cukup dijalanin aja sambil lo nikmatin prosesnya. Yang penting, jangan lupa istirahat, jangan lupa hidup, dan jangan lupa jadi manusia. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh dikit bagian hati lo, tinggalin jejak lo di kolom komentar, biar gue tahu lo juga lagi berproses. Gue Fasa pamit dulu, sampai ketemu di cerita selanjutnya, di fase hidup lo yang berikutnya. Peace!